Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membaca salah satu kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Syafi'i. Nama kitabnya adalah Risalatul Mu'awanati wal Mudhaharati wal Mu'azarati lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Jadi kitab ini karangan Al-Imam Al-Haddad berisi tentang pesan-pesan penting, terutama bagi kita-kita, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung baca muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Wahai Tuhanku, mudahkanlah dan tolonglah aku. Ya Karim, wahai Zat yang Maha Mulia. Waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Bukakanlah jalan dengan kebenaran dan engkaulah Maha Pembuka lagi Maha Mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau anjurkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillahil wahidil jawadi al-wahhabir razzaqil hannanil mannani. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, Al-Jawad, Maha Dermawan, Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia, Ar-Razzaq, Maha Memberi Rezeki, Al-Hannanul Mannan, Maha Penyayang lagi Maha Pemberi Nikmat. Allazi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam birisalatihi ila jami'il insi wal jan. Yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabinya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya kepada seluruh manusia dan jin. Wa anzala alaihi al-Qur'an, dan dia menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Fihi hudan linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan. Yang mana di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wassa bihi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatnya apa yang telah dia wasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan dia memuliakan agamanya di atas seluruh agama. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai makhluk yang paling mulia di sisinya. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, serta menjadikan umatnya sebagai sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa khairu ummatin ukhrijat linnas?
yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwani. Dan mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Serta tidak saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini adalah ciri-ciri seorang mukmin. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa yatawasawna bil haqqi was sabri. Serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im wa la yakhafuna fillahi lawmata la'imin min ahli zayhi wal khidlani. Dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Serta tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dari kalangan orang-orang yang menyimpang dan lemah. Khidlan. Fama yasuddu an sabilillahi wala wa yalumu 'ala al-qiyam biwajibi haqqillahi illa alladhina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyaqawati wal khusrani wal khizyi wal hawan. Fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'ala al-qiyam biwajibi haqqillah illa alladhina haqqat minallahi bisyaqawah. Maka tidak ada yang menghalangi dari jalan Allah dan mencela dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang celaka. Ditetapkan atas mereka hukuman, kerugian, kehinaan dan kerendahan. Wal hawan. Wa la yatajarradu linushi ibadillahi wa da'watihim ila babillahi illa alladhina sabaqat lahum minallahil husna bis sa'adati wal aman. Dan tidak akan tulus memberikan nasihat dan mengajak mereka ke pintu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tulus illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bis sa'adati wal amani wal fauzi war ridwani. Kecuali orang-orang yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah sebagai orang yang baik, yaitu ditetapkan bagi mereka akan kebahagiaan, keamanan, kemenangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ulaika warathatun nabiyyin. Mereka itulah para pewaris nabi. Wa a'immatul muttaqin wa khiratu rabbil alamin minal mu'minina ar-rasikhina fil ilm. Mereka adalah pewaris nabi, para pemimpin orang-orang yang bertakwa dan pilihan Tuhan semesta alam dari kalangan orang-orang yang beriman yang kokoh ilmunya. Al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil imani wal iqani wal ihsan. Yang benar-benar mencapai hakikat iman, keyakinan dan ihsan. Mereka al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal ayan. Mereka yang mengetahui rahasia-rahasia Allah dalam kerajaan dan kekuasaannya
melalui jalan kasyaf atau tersingkapnya hakikat dan penyaksian wal ayan. Wa ma fazu bi hadhihi al manaqibi wa la wasalu ila hadhihi al maratibi illa bi husni iqtifaihim wa kamal ittiba'ihim li imamil a'immati alladhi arsalahu Allah ta'ala lil alamin rahmah. Dan mereka tidaklah meraih keutamaan-keutamaan tersebut serta tidak sampai pada derajat-derajat itu kecuali dengan baiknya mereka mengikuti jejak dan sempurnanya mereka meneladani para pemimpin alladzi arsalahu Allah ta'ala lil alamin rahmah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Siapa beliau? Abdullah wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam fi kulli hinin wa awan salatan wa salaman daimaini bidawamillah al-malikid dayyan. Beliau adalah hamba Allah, abdillah, wa rasulihi, rasul utusan Allah, wa habibihi, kekasih Allah, wa khalilihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam fi kulli hinin wa awan. Semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau dan juga keluarga sahabat-sahabatnya setiap waktu. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah bidawamillahil malikid dayyan. Salawat dan salam yang terus menerus selama Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal, Raja yang maha mengadili. Amma ba'd. Ini muqaddimah dari beliau. Amma ba'du. Amma ba'du fayaqulu al-'abdul faqir. Maka berkatalah seorang hamba yang fakir, al-mu'tarifu bil qusuri wat taqsir, seorang hamba yang mengakui kekurangan dan kelalaiannya, ar-raji afwa rabbihil qadir, yang mengharapkan ampunan Tuhannya yang Maha Kuasa. Al-Syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini afallahu anhu an aslafihi amin, yang mengharapkan ampunan Tuhannya yang Maha Kuasa, yaitu Asy-Syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini. Semoga Allah mengampuninya dan para pendahulunya, amin. Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'ah. Ini adalah sebuah risalah yang bersifat menyeluruh dengan pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'ah, dan sebuah wasiat yang bermanfaat, tentunya itu semua dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamalani ala wad'iha al-imtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulih, yang mendorongku untuk menyusunnya adalah untuk memenuhi perintah Allah ta'ala dan perintah Rasulnya. والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم, serta keinginan akan janji yang benar yang disebutkan tentang menunjukkan kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu. Apa asar atau ayat yang menerangkan tentang mengajak pada petunjuk itu? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala li nabiyhi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa qala ta'ala wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kalian menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya, wala taktumuna. Wa qala ta'ala li nabiyhi qul hadhihi sabili. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kalian kepada Allah dengan penuh pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballighu asy-syahidu minkumul ghaiba farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqihin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi orang yang membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Artinya orang yang punya hadis bisa saja dia walaupun tidak paham, dan orang yang mendengarkan itu lebih memahami akan hadis tersebut. Rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi, dan banyak orang yang membawa fikih itu sebenarnya dia tidak paham. Wa qala alaihi salatu wassalam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Wa qala alaihi salatu wassalam man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu fa'ilih. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Wa qala alaihi salatu wassalam wa idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Nabi SAW pernah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah. Apa 3 perkara tadi? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat darinya. Atau yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ini yang tidak putus. Selain yang 3 ini semuanya putus. Jadi kita ketika meninggal dunia sudah tidak mempunyai saluran lagi untuk mendapatkan pahala kecuali yang 3 ini. Wa qala alaihi salatu wassalam ajwadukum ba'di rajulun 'alima 'ilman
fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdah. Nabi SAW bersabda, orang yang paling dermawan di antara kalian setelahku, kata beliau, adalah seorang yang mempelajari suatu ilmu lalu menyebarkannya. Ia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagai satu umat tersendiri. Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khaira hatta al-hitani fil ma'. Nabi SAW bersabda, seluruh makhluk kulluhum, mereka semua, yusalluna ala muallimin nas. Mereka semua mendoakan kebaikan bagi para pengajar kebaikan kepada manusia, bahkan ikan-ikan di dalam air. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ila Allah ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Nabi SAW bersabda, seluruh makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi tanggungannya itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimithli da'watihim ila Allah ta'ala. Dan tidak seorang pun mampu memberi manfaat kepada makhluk Allah seperti halnya dengan mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi mengajak mereka kepada Allah itu yang lebih bermanfaat. Dengan apa mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah. Dengan mengenalkan mereka apa yang wajib baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi. Mengingatkan mereka akan ayat-ayat dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tabshirihim birahmatih, memberi kabar gembira tentang rahmatnya. Wa tahdzirihim min sakhatihi alwaqi'i bil muta'arridin lahu minal kafirin wal fasiqin, serta memperingatkan mereka dari kemurkaan Allah yang menimpa orang-orang kafir dan fasik yang menentangnya. وَقَدْ حَثَّنِي عَلَى امْتِثَالِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ. Dan yang mendorongku untuk melaksanakan perintah yang agung ini, وَأَكَّدَ رَغْبَتِي فِي السَّعْيِ إِلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْوَعْدِ الْكَرِيمِ الْوَاقِعَيْنِ فِي الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكر. Dan yang mendorongku untuk melaksanakan perintah agung ini serta menguatkan keinginanku untuk berusaha meraih janji mulia yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah aku sebutkan tadi, dan juga yang semakna dengan yang belum aku sebutkan, su'alu akhin minas sadah, adalah permintaan seorang saudara dari kalangan orang yang mulia. Jadi di sini beliau menjelaskan kenapa beliau ini menulis kitab ini. Jadi beliau sebutkan bahwasanya ada permintaan. Permintaan dari salah satu saudara yang mulia, shadiqin fil iradah. Yang mana saudara tersebut jujur dalam tekadnya. Salikin li sabilis sa'adah, dan menempuh jalan kebahagiaan. Iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan yutamassaku biha. Dia memintaku untuk menuliskan baginya sebuah wasiat yang dapat ia pegang teguh.
فأجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من الامتثال للأمر والفوز بالثواب وفي معونة الله تعالى. Maka aku pun memenuhi permintaannya itu dengan harapan dapat melaksanakan perintah tersebut dan meraih pahala, serta mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna subhanahu fi hajati ala wafqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qawlihi alaihi salatu wassalam, dan agar Allah Subhanahu wa taala membantu kebutuhanku sesuai dengan apa yang telah diberitakan Rasulnya dalam sabdanya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ana astaghfirullah wa la aqulu inna niyyati fi wad'i hadhihi ar-risalati maqsuratun ala hadhihi al-maqasid al-hasanati ad-diniyah. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mengatakan bahwa niatku dalam menyusun risalah ini itu semata-mata hanya untuk tujuan-tujuan baik yang bersifat agama tersebut. Jadi artinya saya tidak mengatakan bahwasanya aku nih orang yang suci, aku orang yang tidak mungkin luput dari dosa. Kenapa? Kaifa wa ana a'lamu ma indi minasyahawatil khafiyyah. Bagaimana mungkin sedangkan aku itu mengetahui dalam diriku adanya keinginan-keinginan tersembunyi, wal khududz an-nafsiyah, kepentingan nafsu, wal idaratud dunyawiyah, dan keinginan-keinginan dorongan-dorongan duniawi. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wan nafsu aduwwun wal aduwwu la yu'man. Dan nafsu itu adalah musuh, dan musuh itu tidak dapat dipercaya. Bal hiya a'dal a'da. Bahkan nafsu itu adalah musuh yang paling berbahaya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling berbahaya adalah dirimu sendiri yang berada di antara kedua lambungmu. Walillahi darrul qaili haitsu yaqul. Walillahi darrul qaili haitsu yaqul. Dan sungguh indah perkataan seorang penyair yang berkata, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Jagalah dirimu dari nafsumu, jangan merasa aman dari tipu dayanya. Fan nafsu akhbathu min 70 syaitana.
Karena nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk kebenaran dan lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syirik kepadamu ya Rabb. Wa ana a'lam, sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah atas apa yang tidak aku ketahui. وقد صدرت فصول هذه الرسالة بقولي في أول فصل منها وعليك بكذا قاصدا بذلك مخاطبة نفسي وأخي الذي كان سببا في وضعها خصوصا. Dan aku telah memulai pasal-pasal dalam risalah ini dengan ucapan alaikah di awal setiap pasalnya. Alaikah itu artinya hendaklah engkau melakukan begini. Dengan maksud aku tujukan kepada diriku sendiri dan kepada saudaraku yang menjadi sebab penulisannya secara khusus. Wasairi man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman. Dan secara umum kepada setiap muslim yang membacanya. Wasairi man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman, dan secara umum kepada setiap muslim yang membacanya. Wa hadhil kalimatu laha waq'un fi qalbil mukhatabi wa anju biha insyaallah ta'ala min at-tawbikh wal wa'id al-waridain fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al wa ya'lamu wa la ya'mal. Ungkapan ini memiliki pengaruh dalam hati orang yang diajak bicara. Alaikah begitu. Dan dengannya insyaallah aku berharap selamat dari celaan dan ancaman yang ditujukan kepada orang yang berkata tetapi tidak melakukannya, dan yang mengetahui tetapi tidak mengamalkannya. Lianni idza khatabtu nafsi biqawli wa alaika dalla dhalika ala annaha lam tatahaqqaq bil amali bima alimat. Karena jika aku menasihati diriku dengan ucapan hendaklah engkau, itu menunjukkan bahwa diriku belum benar-benar mengamalkan apa yang telah diketahuinya, dan bahwa aku terus mendorongnya untuk menjalankan apa yang diserukan. Wa ala anni lam azal ahuthuha ala isti'mali ma tad'u ilaihi. Wa bidzalika yazulu at-talbisu 'ala al-mu'minin. Dengan demikian hilanglah kerancuan bagi orang-orang yang beriman. Wan nisyanu lin nafsi alladhi wasafa Allah ta'ala bihi man la ya'qilu fi qawlihi ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. ومن الوعيد الوارد في حق من يقول ولا يفعل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالعالم إلى النار فتندلق أقتابه. Dan juga agar selamat dari ancaman yang ditujukan kepada orang yang berkata tetapi tidak berbuat, sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang alim diperintahkan masuk ke dalam neraka lalu terburai usus-ususnya, kemudian ia berputar di dalam neraka sebagaimana keledai berputar pada penggilingnya. Hadza fa yaduru biha fin nari kama yaduru al-himaru birraha fayajtami'u alaihi ahlun nari fayaqulu
ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا فيقول إن الأبعد كان يأمر بالخير ولا يأتيه وينهى عن الشر ويأتيه. Lalu para penghuni neraka berkumpul mengelilinginya dan berkata, ada apa dengan orang ini? Sungguh ia telah menambah penderitaan di atas penderitaan yang sudah ada. Menambah penderitaan pada kami di atas penderitaan yang sudah ada. Fayaqul innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tih wa yanha 'anil syarri wa ya'tih. Ia berkata, sungguhnya aku dahulu menyuruh kepada kebaikan tetapi tidak melakukannya, dan melarang dari keburukan tetapi justru melakukannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-'alimu alladhi ya'lamu wa la ya'malu mithlu al-fatilati tudhi'u lin-nasi wa tuhriqu nafsaha. Nabi SAW pernah bersabda, seorang alim yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya sama seperti sumbu lampu yang menerangi orang lain namun membakar dirinya sendiri. La ilaha illallah. Qala alaihi salam, marartu laylata usriya bi birijalin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum. Nabi SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melewati sekelompok orang yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api. Aku bertanya, siapa kalian? Faqalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tih. Mereka menjawab, kami dahulu menyuruh kepada kebaikan tetapi tidak melakukannya, dan melarang dari keburukan tapi justru melakukannya. Wa hadzal wa'idu innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah 'ala niyyatid dunya. Ancaman ini sesungguhnya berlaku bagi orang yang mengajak kepada Allah dengan niat dunia. Wa yahutsu 'alal khairi wa huwa musirrun 'ala tarkih. Mendorong kepada kebaikan namun tetap bersikeras meninggalkannya. Wa yuhadziru minasyarri wa huwa musirrun 'ala fi'lihi riya'an wa sum'atan. Serta memperingatkan dari keburukan tetapi tetap melakukannya karena riya dan mencari popularitas. Fa'amma man yad'u ila Allah فأما من يدعو إلى باب الله وهو مع ذلك يلوم نفسه وينهاها عن التقصير ويحثها على التشمير فالنجاة مرجوة له. Adapun orang yang mengajak kepada jalan Allah sambil mencela dirinya sendiri, melarangnya dari kelalaian dan mendorongnya untuk bersungguh-sungguh, maka keselamatan masih diharapkan baginya. Wa ala kulli halin falladhi ya'lamu wa yu'allimu wa la ya'malu ahsanu halan wa arshadu tariqatan wa ahmadu 'aqibatan min alladhi la ya'mal wa la ya'lam. Bagaimanapun juga orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya meskipun belum mengamalkannya, itu lebih baik keadaannya, lebih lurus jalannya, dan lebih terpuji akibatnya daripada orang yang tidak beramal dan tidak berilmu. Thumma qala al-musannifu wa rubbama qala qailun mimman la yaqil. Mungkin ada orang yang berkata karena kurang memahami. Apa perkataannya? Al-kutubu katsiratun wa fiha ghunyatun wa kifayatun fala faidata fi tasnifil kutubi fi hadzal zaman. Buku sudah banyak dan di dalamnya sudah cukup serta memadai, maka tidak ada manfaat menyusun buku pada zaman ini. Barangkali ada orang yang mengatakan seperti itu. Fahadzal qailu in asaba fi qawlihi inna fil kutubi ghunyatan
وكفاية فقد أخطأ في قوله لا فائدة للتصنيف في هذا الزمان. Orang yang berkata demikian jika benar dalam ucapannya bahwa dalam buku-buku sudah terdapat kecukupan, maka ia keliru dalam ucapannya bahwa tidak ada manfaat menulis pada zaman ini. Kenapa? Lianna lil qulubi mailan bihukmil jibillati ila kulli jadidin. Karena hati manusia secara tabiat itu cenderung kepada sesuatu yang baru. Wa aidan fa inna Allah yuntiqu ulama'a kulli zamanin bima yuwaffiqu ahlah. Selain itu, Allah menjadikan para ulama di setiap zaman berbicara dengan apa yang sesuai dengan keadaan zamannya. Wa tasanifu tablughul amakin al-ba'idata wa tabqa ba'da mautil alim. Dan karya tulis itu dapat sampai ke tempat-tempat yang jauh serta tetap ada setelah wafatnya seorang alim itu. Fayahsulu lahu bidzalika fadlu nashril ilmi wa yuktabu mualliman da'iyan ila Allah fi qabrih. Maka dengan itu ia memperoleh keutamaan menyebarkan ilmu. Ini pentingnya menulis, pentingnya berkarya. Yahsulu lahu bidzalika fadlu nashril ilmi wa yuktabu mualliman da'iyan ila Allah fi qabrih, dan tetap tercatat sebagai pengajar dan penyeru kepada Allah meskipun ia sudah berada di dalam kuburnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dihi ujri alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan suatu kebenaran yang diamalkan setelahnya, maka akan terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Maka dari itu beliau menulis buku ini. Wa qad sammaitu hadhihi ar-risalata al-mushar ilaiha risalata al-muawanati wal-mudhaharati wal-mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Dan aku telah menamai risalah ini dengan Risalatul Mu'awanah, risalah tentang pertolongan, wal mudhaharah, dukungan, wal mu'azarah, dan bantuan, lirraghibina, bagi orang-orang yang beriman, minal mu'minina suluka tariqil akhirah, orang-orang beriman yang ingin menempuh jalan akhirat. As'alullah ta'ala an yanfa'ani biha wa sa'iral mu'minin. Amin. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar dia memberi manfaat kepadaku melalui risalah ini dan kepada seluruh kaum mukminin. Wa ayyaj'ala jam'iyya laha wa i'tina'iyya biha wa bita'lifiha khalisan liwajhihil karim. Dan serta menjadikan risalah ini atau kumpulan atau kitab ini, perhatianku terhadap kitab ini dan penulisanku atasnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Wa hadha awanul ibtida'i wa billahi taufiqi فأقول مستعينا بالله ومفوضا إليه. Dan inilah saat untuk memulai dan hanya dengan Allah lah taufik. Maka aku berkata dengan memohon pertolongan kepada Allah, wa sa'ilan minhu an yuwaffiqani li isabati as-sawabi fi an-niyyati wal a'mali wal aqwal. Wa mufawwidan ilaih,
menyerahkan segala urusan kepada Allah dan memohon kepadanya agar Dia memberiku taufik untuk mencapai kebenaran dalam niat, wal a'mal, perbuatan, wal aqwal, dan ucapan. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Karena sungguhnya Dialah yang menguasai hal itu dan maha kuasa atasnya. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan Dialah yang mencukupiku serta sebaik-baik tempat berserah diri. Wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah kita sudah membaca muqaddimah dari kitab Risalah Muawanah ini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya.